Bicara tentang dunia fashion, memang tak ada habisnya. Karena dari penampilan bisa membuat seseorang jadi pusat perhatian. Karena itulah seorang model yang berlenggak-lenggok di atas catwalk harus selalu tampil sempurna. Mulai dari wajahnya yang cantik, tubuh tinggi dan langsing, hingga kulit yang putih. Tapi, seiring berjalannya waktu, beberapa model ini berhasil mendobrak standar kecantikan model seperti itu dan nyatanya membuat siapapun terpukau melihatnya. Seperti model asal Indonesia, Syahnas Indira, yang baru-baru ini viral karena berhasil menjadi model pendatang baru di ajang London Fashion Week 2023. Dirinya jadi perbincangan bukan hanya karena tampil di ajang mode dunia, tapi juga sosoknya sebagai perempuan dengan tubuh yang curvy alias berisi. Ternyata tampil memukau dengan mengenakan balutan busana karya desainer dunia Simon Rocha. Tak cuma Syahnas Indira, di dunia fashion internasional ternyata ada deretan model lainnya yang juga sangat inspiratif. Yap, cantiknya yang unik bikin mata dunia melirik, pastinya versi on the spot. Madeleine Stewart, model Down syndrome pertama yang mendunia. Orang-orang penyandang Down syndrome kerap kali dipandang sebelah mata. Padahal tak sedikit dari mereka yang bakat atau kemampuannya mind-blowing atau mengalahkan orang normal. Dan itulah yang disebut Down syndrome yang berhasil menjadi model profesional hingga dikenal dunia. Suatu ketika, setelah menghadiri suatu acara peragaan busana, Madeleine terinspirasi untuk menjadi seorang model. Ia pun mulai berlatih. Tak perlu waktu lama, impiannya menjadi kenyataan. Ia berhasil berlenggak-lenggok di peragaan busana kelas dunia, mulai dari New York Fashion Week, Paris Fashion Week, London Fashion Week, hingga menjadi model profil majalah Vogue dan Forbes. Sukses tersebut tak membuat Madeleine puas. Ia pun mulai merambah dunia desain dan saat ini sudah memiliki brand sendiri yang diberi label 21 Reasons Why by Madeleine Stewart. Carmen Del Orivice, model tertua di dunia. Pemirsa, di dunia fashion yang glamor tak selalu yang muda itu yang berjaya. Perkenalkan, inilah Carmen Del Orivice, sosok model tertua di dunia yang masih eksis. Karir model dengan ciri khas rambut putihnya ini masih tetap bersinar hingga di usianya yang kini sudah 91 tahun. Memulai debut sebagai model di usia 13 tahun, kecantikan wanita kelahiran New York 3 Juni 1931 ini tidak memudar di usia senja. Malahan dirinya kian menarik perhatian para desainer dan fotografer kelas dunia. Carmen benar-benar membuktikan kepada dunia bahwa umur hanyalah deretan angka belaka. Harnam Kaur, model wanita yang berjanggut. Tak kalah unik adalah Harnam Kaur, wanita kelahiran Inggris 31 tahun lalu ini menjadi pemegang Guinness World Record sebagai perempuan dengan cambang dan janggut terpanjang pada wajahnya. Awalnya, Harnam tumbuh seperti gadis biasa, tapi saat menginjak usia 11 tahun, jenggot tipis dan halus mulai tumbuh di bagian wajahnya. Setelah rutin memangkas jenggot yang terus tumbuh, akhirnya ia tahu kalau dirinya terkena polycystic ovarian syndrome. Setelah berdamai dengan keunikan yang dimilikinya, Harnam pun mendapat tawaran menjadi model perhiasan. Lambat laun, pintu kesuksesan pun terbuka lebar. Ia mengembangkan potensi dirinya hingga akhirnya menjadi model wanita profesional pertama yang berjanggut. Kini sosok Harnam bukan cuma dikenal sebagai model, tapi juga wanita inspiratif yang mendobrak standar kecantikan. Pemirsa, campaign Love Yourself memang kian digencarkan demi membuat seorang wanita tampil nyaman dan percaya diri. Karena sejatinya tidak ada standar kecantikan yang baku di dunia ini. Gak percaya? Berikut bukti-buktinya. Suku Mentawai, gigi runcing jadi simbol kecantikan. Bagi
Bagi kita, salah satu parameter kecantikan seorang wanita terkadang dilihat juga dari giginya yang harus putih dan berjajar rata serta rapi. Tapi hal itu tidak berlaku bagi suku Mentawai di Sumatera Barat. Salah satu definisi cantik seorang wanita adalah memiliki gigi yang runcing. Selain menjadi simbol kecantikan dan kedewasaan, tradisi meruncingkan gigi merupakan tradisi turun-temurun untuk menjaga tubuh dan jiwa agar terhindar dari 6 sifat buruk manusia. Proses peruncingan gigi yang masih menggunakan peralatan tradisional ini dilakukan tanpa bius. Bagi perempuan yang punya keteguhan dan kesabaran melewati proses ini, akan dianggap dewasa dan mampu mengendalikan sifat buruk yang ada pada dirinya. Suku Lu, gigi hitam jadi pemikat lawan jenis. Lain lagi dengan suku Lu di Vietnam, para wanita justru menghitamkan gigi untuk memikat hati kaum pria. Tradisi menghitamkan gigi ini sudah berlangsung sejak ratusan tahun lalu, sebagai simbol peralihan wanita yang beranjak dewasa. Selain itu, tradisi ini lekat dengan kepercayaan spiritual di Vietnam yang menganggap kalau warna putih adalah lambang hewan dan setan, sehingga mereka tidak mau giginya berwarna putih. Dan yang utama, wanita suku Lu dengan gigi hitam akan dipandang cantik oleh para laki-lakinya. Para wanita ini menghitamkan gigi dengan tanaman perdu yang bernama pothos vine, sejenis daun sirih. Ada juga yang mengunyah getah pohon dan sabut kelapa sampai giginya berubah jadi hitam. Uniknya, tradisi ini ternyata berdampak baik pada gigi dan gusi yang terbukti jadi lebih kuat. Suku Apatani menolak cantik demi keselamatan. Tak cuma di Indonesia, budaya warisan leluhur di beberapa wilayah di dunia juga masih dijunjung tinggi oleh generasi penerusnya. Salah satunya adalah suku Apatani dari India yang punya ritual aneh turun-temurun. Kalau biasanya wanita ingin tampil cantik, para wanita suku Apatani justru kebalikannya. Mereka sengaja berpenampilan tidak menarik dengan cara menato wajah dan menyumbat hidung. Menurut cerita nenek moyang, dulunya para wanita suku Apatani terkenal sangat cantik. Namun sayang, anugerah tersebut bukannya membawa berkah, melainkan petaka. Karena para wanita suku Apatani kerap diculik untuk dijadikan budak atau istri oleh suku-suku lainnya. Karena itulah, konon, pemimpin suku Apatani kala itu memerintahkan para wanita dengan paras cantik harus menyumbat hidung mereka, sehingga tidak terlihat menarik. Sampai sekarang, tradisi ini dikenal dengan sebutan Yaping Hurlo. Tapi seiring perkembangan zaman yang semakin beradab, tradisi menyumbat hidung ini mulai ditinggalkan sejak tahun 1970-an. Suku Mauritania, wanita gemuk jadi incaran para lelaki. Biasanya, wanita cantik diidentikan dengan tubuh yang ramping dan tinggi semampai, tapi berbeda dengan suku Mauritania di Afrika Barat. Para wanita suku ini berlomba agar tubuhnya gemuk berisi. Mereka bahkan rela melakukan apa saja demi menaikkan berat badan, termasuk makan dengan porsi besar dan minum semangkuk besar susu unta atau kambing setiap harinya. Tradisi ini disebut le bloh. Normalnya orang dewasa membutuhkan sekitar 2.000 sampai 2.500 kalori. Tapi para gadis di Mauritania yang belum gemuk akan mengonsumsi 16.000 kalori makanan. Malum di suku ini wanita yang punya tubuh gemuk akan menjadi incaran kaum pria karena dipandang cantik, makmur, dan mudah diterima di lingkungan sosial. Sebaliknya, wanita yang bertubuh ramping bukan jadi idaman, malah dianggap rendah dan mempermalukan keluarga. Viral di media sosial, mobil yang tiba-tiba aja muncul dari arah berlawanan. Mungkin si Masnya terbiasa bawa mobil di Amerika ya. Tapi kalau udah begini, kira-kira jadi salah siapa ya? Kita sudah tertib, orang lain yang seenaknya. Selengkapnya, nyaris tak selamat karena orang lain tidak taat, tetap di on the spot.